Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam yang merupakan kajian hikam perdana di bulan Ramadan. Terakhir kita ngaji hikam 2 minggu yang lalu, waktu itu kita masih posisi di kota Madinah. Kemudian untuk hari Rabu yang lalu itu saya di perjalanan pulang, jadi tidak bisa melanjutkan kajian. Kemudian hari ini kita lanjutkan kembali insya Allah. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-250 atau pada kitab panjenengan itu hikam yang ke-95. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi wa biwujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi wa bithubuti awsafihi ala wujudi dhatihi idh muhalun ayyakumal wasfu binafsih fa arbabul jazbi yukshafu lahum an kamali dhatih yakshifu lahum an kamali dhatih thumma yarudduhum ila syuhudi sifatih thumma yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ih thumma yarudduhum ila syuhudi atharih wassalikuna ala aksi hadha fanihayatus salikina bidayatul majdzubin wa bidayatus salikina nihayatul majdzubin lakin la bima'nan wahidin farubbama iltaqaya fit tariq hadza fit taraqqihi wa hadza fi tadallihi. Pada hikam yang ke-90 ini, ke-95, Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari menjelaskan tentang perbedaan antara salik dengan al-majdzub. As-salik, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempuh perjalanan ruhani dengan sejumlah proses-proses mujahadah, riyadhah yang dialami, yang dilakukan. Sedangkan kalau majdzub itu adalah semata orang-orang yang mendapatkan tarikan. Majdzub mendapatkan tarikan cinta dari Allah sehingga dia terkadang tidak dapat untuk mengontrol dirinya, bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Pada hikam ke-95 ini Ibnu Atha mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari dua kelompok ini, dari dua kategori ini, yaitu kategori salik dan kategori majdzub. Salik itu umpama
orang ke Taiwan itu orang yang memang menempuh proses dari awal hingga akhir. Ya, sehingga dia punya khibrah, dia punya pengalaman yang bisa diceritakan dan bisa menjadi tuntunan bagi orang lain dan orang-orang setelahnya. Ya. Misal saya ke Taiwan tahun lalu, maka umpama diibaratkan di konsep ini, saya adalah salik, yang mana saya ya tahu prosesnya nanti dari Surabaya, kemudian saya terbang dulu ke Jakarta, dari Jakarta ya di Surabaya ke Jakarta, kemarin saya naik naik Garuda, kemudian dari Jakarta ke Taiwan naik Eva Air, dan tahu proses-prosesnya di imigrasi seperti apa, kemudian nanti ya mengambil bagasi seperti apa, tempat keluarnya di mana. Ini namanya salik, sampai ke sana dengan sejumlah proses yang dilalui. Sehingga andaikan misalnya saya ke sana dengan bawa teman yang belum pernah ke sana, maka paling tidak saya tahu tempat-tempatnya itu, di mana tempat ambil ambil cop, di mana ambil bagasi, di mana. Ini namanya salik. Sedangkan kalau majdzub itu gambarannya ya, dia orang tidak tahu perjalanan, tidak tahu proses, tahu-tahu sampai ke sana. Ini ibaratnya misalnya Presiden Taiwan misalnya, itu tiba-tiba ngundang saya, dijemput langsung dengan pesawat ya milik kepresidenan, langsung dijemput ke Gresik, kemudian langsung sampai ke Taiwan, dan saya tidak tahu proses-proses yang dialami, tiba-tiba sampai di sana. Maka dari dua keadaan ini tentu yang pertama lebih sempurna. Ya, lebih sempurna dalam arti apa? Karena dapat memberi contoh atau menjadi petunjuk bagi orang-orang setelahnya. Ya, bisa tahu proses, bisa menikmati proses, sejumlah proses yang dialami. Beda dengan yang dijemput langsung ke rumah, kemudian langsung dibawa terbang menggunakan pesawat kepresidenan sampai sana, ya tidak perlu repot-repot urusan imigrasi, tahu-tahu sampai di. Maka kalau saya disuruh ke sana lagi misalnya dengan model yang kedua majdzub, maka tidak bisa. Dan ini gambaran umum tentang perbedaan antara salik dengan majdzub. Jadi kalau salik, orang yang menempuh perjalanan dengan dengan normal dari awal sampai akhir, dengan sejumlah proses-proses yang dilalui. Dengan kalau majdzub, itu orang yang menempuh perjalanan tapi dia mendapatkan, ya taruhlah undangan khusus lagi, undangan khusus yang tidak tahu prosesnya seperti apa, tahu-tahu sampai, itu ibaratnya majdzub. Baik. Dalla biwujudi athari ala wujudi asma'i. Adanya ciptaan Allah itu menunjukkan terhadap adanya nama-namanya, nama-nama Allah. Asma itu bentuk plural ya dari ism, dari nama. Jadi adanya makhluk, adanya athar menunjukkan terhadap adanya nama. Karena tidaklah Allah menciptakan makhluk ini melainkan ya keluar dari nama-namanya. Kita makan misalnya, itu dari nama Allah Ar-Razzaq. Kita bisa memaafkan, itu dari nama Allah Al-Afu. Kita bisa dermawan dari nama Allah Al-Jawad. Ya. Kita bisa memberi dari nama Allah Al-Mu'ti, seperti itu. Dalla biwujudi athari ala wujudi asma'i. Adanya makhluk itu menunjukkan terhadap adanya nama, yakni namanya Al-Khaliq. Adanya ciptaan Al-Makhluk itu berasal dari dia yang memiliki nama Al-Khaliq. Wa biwujudi asma'ihi, sedangkan dengan adanya namanya,
Nah, kalau tadi adanya makhluk itu menunjukkan terhadap adanya nama-nama, dan adanya nama-nama Allah menunjukkan ala subuti ausafih, menunjukkan terhadap adanya sifat-sifatnya. Jadi adanya ciptaan meniscayakan adanya nama-nama. Adanya nama-nama itu menunjukkan kepada adanya sifat-sifat. Wa bi subuti ausafi, dan dengan adanya, dengan tetapnya sifat-sifat itu meniscayakan adanya zat. Ya. Idz muhalun ayyakumal wasfu binafsih, karena mustahil akan ada ya sifat secara independen tanpa ada zat. Ya, tanpa ada zat. Ya, salah satu contoh dengan pendekatan kita sebagai manusia, ya ini hanya sekedar pendekatan walillahil masalul a'la. Ya. Saya misalnya membuat suatu lukisan. Ya. Saya melukis indah sekali, bagus sekali. Kemudian lukisan yang indah yang tertuang di sebuah kertas yang menjadi karya saya itu menunjukkan terhadap nama sosok yang melukis itu. Siapa yang memiliki nama itu? Abror misalnya. Adanya nama Abror itu menunjukkan terhadap sifatnya. Sifatnya sebagai seorang pelukis. Sifatnya terhadap seorang yang memiliki jiwa seni misalnya. Sedangkan sifat pelukis saya itu ya tentu tidak dipisahkan dengan zat saya, dengan diri saya. Karena tidak mungkin sifat itu akan terpisah dari kepribadian saya. Itu kalau dalam konteks kita sebagai makhluk lagi. Nah, maka dalam konteks ilmu tauhid, dalam konteks Allah sebagai Al-Khaliq, begitu juga. Tidak ada ciptaan melainkan menunjukkan terhadap nama-nama. Jadi nama-nama Sang Pencipta. Ya, yang tertuang dalam Al-Asma' Al-Husna. Kemudian nama-nama itu tidak lain menunjukkan kepada sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat itu tidak lain tentu ya menunjukkan terhadap zat. Karena sifat itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa zat. Ini yang dimaksud muhalun ayyakumal wasfu, ya, ayyakumal wasfu binafsi. Karena mustahil ada sifat yang dapat berdiri sendiri ya secara independen kecuali mesti ada zat. Fa'arbabul jazbi, maka orang-orang yang jazab, yang majzub, yakshifu lahum an kamali dzatih, mereka menyaksikan atau menyingkap an kamali dzatih terhadap keindahan atau kesempurnaan zatnya. Jadi kalau orang ahli jazab atau al-majdzub itu mereka yukshafu lahum an kamali dzatih. Allah menyingkapkan atas mereka terhadap kesempurnaan zatnya. Ya, terhadap kesempurnaan zatnya. Ya, salah satu contohnya walillahil matsalul a'la tadi nggih. Saya diundang oleh Presiden Taiwan misalnya, langsung dijemput dengan pesawat pribadi kepresidenan. Saya dijemput langsung ke rumah, langsung dibawa terbang ke sana, langsung dibawa masuk istana, ya. Maka saya tidak tahu proses-prosesnya seperti apa. Yang saya saksikan adalah apa? Hanya kesempurnaan dari Raja Taiwan atau Presiden Taiwan. Yang saya nampak, saya tidak tahu di luar prosesnya seperti apa, ya. Pengambilan bagasi seperti apa, tidak tahu proses. Tapi yang saya tahu kesempurnaan dari Presiden Taiwan yang telah
mengundang saya menjemput dengan jet pribadi, ya, kemudian dibawa langsung ke sana. Maka tidak ada yang disaksikan melainkan kesempurnaan dia sebagai presiden yang sangat hebat, agung, berwibawa, bersahaja misalnya. Maka bagi ahli jazab, bagi ahli majdub, mereka akan disingkapkan oleh Allah, ya, terhadap kesempurnaan zat. Summa yarudduhum ila syuhudis sifatih. Kemudian dikembalikan oleh Allah kepada penyaksian sifatnya. Jadi disingkapkan dulu oleh Allah dengan kesempurnaan zatnya, lalu dikembalikan kepada penyaksian terhadap sifat-sifatnya. Summa yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'i. Kemudian mengembalikan mereka kepada bergantung terhadap nama-namanya. Summa yarudduhum ila syuhudi athari. Dan selanjutnya mereka akan menyaksikan terhadap asarnya, terhadap ciptaan-ciptaannya ini. Jadi Allah singkapkan dulu bagi ahli jazab, ya. Allah singkapkan dulu, ya, terhadap kesempurnaan zatnya, kemudian mereka menyaksikan sifat-sifatnya, kemudian mereka bergantung kepada nama-namanya, kemudian mereka menyaksikan ciptaan-ciptaan. Ini untuk al-majdzubin. Sedangkan kalau as-salikun, ya, as-salikun itu terbalik. Was-salikuna ala aksi hadza. Sedangkan untuk kalangan para salikin itu sebaliknya. Yakni apa sebaliknya urutannya? Mereka menyaksikan pertama, ya, menyaksikan ciptaan dulu. Kemudian dari menyaksikan ciptaan, menyaksikan nama-namanya. Dari dibalik penyaksian terhadap nama-namanya, mereka menyaksikan terhadap sifat-sifatnya. Setelah menyaksikan terhadap sifat-sifatnya, yang mereka saksikan adalah zatnya. Kesaksian dengan mata ruhani ini. Nah, ini orang salik. Kalau orang mazhub kan dari atas tadi. Allah saksikan, Allah persaksikan dulu kesempurnaan zatnya. Kemudian Allah kembalikan kepada penyaksian sifat namanya, kepada penyaksian sifatnya. Ya, seperti itu. Wassalikuna ala aksi hadza fanihayatus salikin bidayatul majdzubin. Sehingga apa yang menjadi puncak capaian dari para salikin itu sebagai pemula bagi para majdzubin. Wa bidayatus salikina, sebaliknya permulaan bagi seorang salik adalah nihayatul majdzubin, menjadi puncak bagi orang-orang al-majdzubin. Lakin la bimaknan wahid, tapi tetaplah tidak satu makna. Farubamal taqoya, karena bisa jadi mereka berpapasan atau bertemu dalam perjalanan itu. Yang pertama hadza fi taroqih wa hadza fi tadalli. Tapi tetap yang pertama itu adalah dalam tataran naik, yang kedua dalam tataran turun. Ya, seperti begini, ada orang misalnya naik tangga, di eskalator. Di eskalator. Saya dari lantai, ya, saya dari yang eskalator tangga itu misalnya, ya. Kalau yang eskalator turun, eskalator yang kamar, itu ya bisa jadi berpapasan di tengah jalan, tapi kan kita tidak melihat, ya, karena terkurung. Tapi kalau yang eskalator tangga itu kan kita akan melihat orang yang turun dan orang yang naik dari tangga di mana kita naik. Ya misalnya kita di bandara itu kan kanan kiri biasanya, kanan kiri. Yang kanan naik, yang sebelah naik, yang sebelah turun. Jadi kita tahu, oh ini yang naik, ini turun. Nah, misalnya saya dari lantai 5 ke lantai 1. Yang sebelahnya dari lantai 1 ke lantai 5. Mungkin dari saya yang dari lantai 1 ke lantai 5 dengan yang dari teman saya yang dari saya yang dari lantai 5 ke lantai 1 dengan teman saya yang dari lantai 1 ke lantai 5 mungkin bertemu di lantai 3. Ya, mungkin berpapasan di lantai 3. Tapi tetap konteksnya beda.
yang saya perjalanan turun, yang satu perjalanan naik. Langatan ini yang dimaksud. Wa hadza farubamal taqaya fit thoriq, bisa jadi mereka berjumpa berpapasan di tengah jalan, tapi yang satu hadza taraqqi, yang satu adalah pendakian, wa hadza fitadalli, dan yang satunya lagi dalam proses turun ya, dalam proses menurun. Ini saja dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sultan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-mal wal khair wa taj'alna wa min syarri rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.